Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Minggu, 24 Juli 2022, Pekan Biasa ke-17. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai dengan 32. Mazmur bab 138 ayat 1 sampai dengan 3, 6 sampai dengan 8. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 12 sampai dengan 14. Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketekunan dalam doa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berdoa itu gampang-gampang susah. Jika doa hanya sekedar menutup mata, lalu dengan tenang mendengarkan doa yang diucapkan pemimpin ibadat atau orang lain, maka berdoa itu gampang. Tetapi jika kita sendiri yang harus mengucapkan doa dengan wujud yang khusus pula, apalagi kalau disuruh berdoa oleh orang lain, maka berdoa itu bisa menjadi suatu beban yang berat. Menjadi lebih susah dan berat lagi jika ternyata doa-doa kita itu seakan tidak pernah terkabulkan. Seakan-akan Tuhan tidak mau peduli, padahal kita sudah berlutut lama-lama di gereja atau di kamar. Mulut kita komat kamit mengucapkan doa yang panjang-panjang. Bagi orang yang hidup rohaninya sudah matang dan mendalam, doa sudah menjadi kebutuhan dan sumber penghiburan rohani. Sedangkan bagi orang yang berdoa selagi perlu atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka doa bisa menjadi beban atau sekedar rutinitas. Bagi orang yang terpaksa berdoa, maka doa dilaksanakan tanpa keterlibatan personal, tanpa keikutsertaan hati, dan melulu suatu aktivitas pikiran. Kitab Kejadian berkisah tentang Abraham yang mengadakan tawar-menawar dengan malaikat Tuhan untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tawar-menawar ini merupakan suatu contoh doa yang sungguh melibatkan pendoa secara personal. Allah berniat menghancurkan Sodom dan Gomora yang bergelimang dalam dosa dan kejahatan. Abraham tergerak hati untuk menyelamatkan kota Sodom dan Gomora. Maka dia mulai berdoa dengan cara mengadakan tawar-menawar dengan Allah. Apakah Tuhan menghukum mereka jika ada 50 orang benar? Dan jika hanya 40, 30, lalu 20 dan 10? Allah menegaskan pada Abraham bahwa ia tidak akan menghukum Sodom dan Gomora jika di sana terdapat 10 orang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, doa itu memerlukan keterlibatan pribadi. Kisah Abraham mengungkapkan bahwa doa itu memerlukan keterlibatan pribadi. Tetapi karena dia terus berdoa, tawar-menawar, melibatkan diri, berdialog dengan Tuhan, maka kota Sodom dan Gomora tidak mendapatkan hukuman. Kedua, perlu ketekunan dalam berdoa. Dalam Injil Lukas hari ini, Yesus mengatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Mintalah, carilah, ketoklah mengungkapkan perlunya orang beriman bertekun dalam doa. Yesus selalu mengatakan
bahwa Allah itu adalah Bapa umat manusia, dan sebagai Bapa, Ia adalah baik. 3 kata tersebut di atas adalah ungkapan kepercayaan dan keyakinan kepada Bapa. Dalam keyakinan dan kepercayaan, orang harus senantiasa tekun dan terus-menerus meminta, mencari, dan mengetok. Ketiga, buah-buah dari doa kita. Hasil dari doa itu sendiri sangat personal. Dengan berdoa, seseorang itu menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan sesama, menjadi lebih sadar diri, mempunyai hati nurani yang peka dan hidup tentram. Jika ingin menjadi orang baik yang hidup bahagia, berdoalah dengan tekun dan rendah hati. Bagi seorang pendoa, semuanya akan menjadi dekat dan akrab dengan Allah, sesama, dan dirinya sendiri. Saudara, diam dalam keheningan. Anda merasa bahagia karena doamu terkabulkan. Tetapi bagaimana kalau doa Anda tidak terkabulkan? Pasti Anda berontak dan mengeluh, bahkan marah-marah. Belajar dari Abraham, dia tidak pernah marah, tidak putus asa, tidak mengomeli Allah, tidak pindah agama, dan tidak menjadi kejam terhadap orang lain. Abraham menerima keputusan Allah dan ia kembali ke kemahnya dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa bertindak benar dan adil. Ia menerima keputusan Allah. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami berdoa namun iman kami terlalu kecil. Perhitungan kami lebih besar daripada harapan kami. Letakkanlah sabda Yesus pada hati kami. Ajarilah kami berdoa seperti para murid-Mu, maka nama-Mu akan kami puji dan kerajaan-Mu akan datang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.